Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Amir Daerah Jabar 3, yang terhormat Bapak Mubalik Daerah Jabar 3, yang kami hormati para mubalik di daerah Jabar 3, yang terhormat Bapak Ketua Jemaat Parakan Salak beserta para pengurus, dan yang kami muliakan para anggota Jemaat Parakan Salak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa dapat melaksanakan tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah di Jemaat Parakan Salak. Malam kemarin kita telah menyaksikan tasyakur secara nasional Khilafat Islam Ahmadiyah yang ditayangkan oleh pengurus pusat. Alhamdulillah banyak keberkatan, banyak ilmu yang kita dapat dalam tasyakur pada malam hari kemarin. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya lah kita dapat mengadakan kegiatan tasyakur di cabang kita. Ini sungguh berkat yang luar biasa, di mana kondisi saat ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya kita dapat dipertemukan dalam satu tempat, yaitu di masjid. Untuk hari ini karena kita mengikuti instruksi, kita bisa mengadakan tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah secara online. Nah, kemudian salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kegiatan tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah ke-112 di Jemaat Parakan Salak ini yaitu khilafat spiritual, di mana meneguhkan kemanusiaan dan perdamaian. Insya Allah Ta'ala pada kegiatan kali ini akan banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita ambil, baik itu ilmu, baik itu pelajaran, dan juga pengamalan, khususnya di bidang kemanusiaan. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi saat ini dalam kondisi pandemik COVID-19 banyak sekali yang terdampak, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi ekonomi, ataupun yang lainnya. Untuk itu, mari kita simak kegiatan kali ini dengan seksama, agar kita dapat mengetahui apa berkat-berkat yang bisa kita ambil dalam Khilafat Islam Ahmadiyah. Untuk itu, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Bashiruddin Mahmud Ahmad. Kepada Bapak Bashiruddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat wa amilus solihat
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون في شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan pasti Dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka. Dan dirikanlah salat, dan bayarlah zakat, dan taatlah kepada Rasul itu, supaya kamu mendapat rahmat. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang ingkar akan dapat melumpuhkan rencana-rencana Kami di bumi ini, dan tempat tinggal mereka adalah neraka, dan sungguh buruklah tempat kembali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah Ahsanul Jaza kepada Bapak Bashiruddin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan keberkahan khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran acara ini dan juga demi seluruh anggota jemaat khususnya di Jemaat Parakan Salak. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mubalik Sarmad Ahmad. Kepada beliau, Pak Mubalik Sarmad, kami persilahkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali hari Khilafat yang ke-112 Jemaat Ahmadiyah, khususnya Jemaat Parakan Salak pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menganugerahkan keberkahan dan keridhaan kepada kita semua. Doa dengan witan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Ya Hafid, Ya Ajid, Ya Rafiq, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Rabbi kulli syai'in khadimuka, Rabbi fahfadna wansurna warhamna. Rabbana afrij alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrij 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ahsanul Jaza kepada Bapak Mubalik yang telah memimpin doa. Semoga kita selalu diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan syair yang akan dibawakan oleh Bapak Abdurrahman. Kepada Bapak Abdurrahman kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah syair karya Hajat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu an dengan judul Mahmud Kiamin. Hamdo sana usiko jojat javedani hamsur nahi he uska koinah koitani. Hamdo sana usiko jojat javedani hamsur nahi he uska koinah koitani. Baki wahi hamesha gairu sesab pahani
gairong sedil lagana juti hesab kahani sebagai ruhe wahihe ikdil kaya rejani dil me mereyehihe subhana mahyarani sabka wahi sahara rahmat askara हमको वही प्यारा दिल बेर वही हमारा युस बिन नहीं गुजारा गैरों जो ते सहारा यह रोज कर मुबारक सुभान मायरानी या रब है तेरा ihsan मैं तेरे दर पे कुर्बान तूने दिया है ईमान तू हर जमान गेहबान तेरा करीम है हर अंग तू है रहीम रहमान यह रोज कर मुबारक Subhana mayyarani Yeh rojeker mubarak Subhana mayyarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza kepada Bapak Abdurrahman yang telah membawakan syair. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa dan selalu menjadi pengikut Rasulullah SAW beserta Masih Maud alaihissalam. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Jemaat Parakan Salak. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu para pengurus dan anggota Jemaat Parakan Salak yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukrillah pada malam ini, tepatnya 28 Mei 2020, Jemaat Parakan Salak berupaya merayakan peringatan Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112. Untuk itu, kami ingin sampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh seluruh warga jemaat, khususnya anggota Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak. Di dalam jemaat kita ada dua lembaga tertinggi yang perlu oleh seluruh warga jemaat diikuti dan ditaati. Pertama adalah lembaga khilafat, di mana saat ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada khususnya semalam telah memperingati peringatan Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112. Dan alhamdulillah seluruh warga jemaat yang saya catat ada 108 anggota yang menyaksikan dan menyimak peringatan secara nasional. Malam ini alhamdulillah kita juga bisa merayakan itu dan memperingatinya tentang Khilafat Ahmadiyah ini yang ke-112. Inti daripada peringatan makna daripada khilafat seluruh warga jemaat adalah harus membuktikan keitaatannya. Artinya apa yang dimintakan dan diserukan dan diinstruksikan oleh pimpinan, semua anggota jemaat patuh, taat dan melaksanakannya. Yang kedua adalah lembaga Majlis Syuro atau musyawarah. Di dalam jemaat adalah ketika merencanakan sesuatu yang perlu disepakati oleh bersama,
dan dilaksanakan oleh seluruh anggota, maka harus diawali dengan musyawarah. Karena musyawarah adalah merupakan salah satu prasyarat, di mana prasyarat ini merupakan satu ujung untuk menuju kepada keberhasilan. Saya amanatkan kepada seluruh warga jemaat dengan memperingati Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112 ini, merupakan salah satu tanda kebenaran bahwa khilafat yang sudah berdiri, yang ada di jemaat ini adalah merupakan khilafat yang memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, marilah maknai khilafat yang kita cintai ini dengan bentuk pengamalan secara kemanusiaan, dan tingkatlah kesatuan dan buktikanlah kenyamanan dan perdamaian, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Itu yang saya amanatkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza kepada Bapak Ketua Jemaat yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga kita menjadi anggota yang selalu itaat. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan ceramah singkat dan akan disampaikan oleh Bapak Mubalik Sarmad Ahmad. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Hadirin wal hadirat, sidang peringatan Hari Khilafat Jemaat Ahmadiyah yang ke-112, khususnya Jemaat Parakan Salat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan peringatan Hari Khilafat di Jemaat Parakan Salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-56 dikatakan bahwa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard, bahwa Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan senantiasa mengerjakan amal soleh, yakni Allah Ta'ala la yastakhlifannahum, pasti akan menjadikan mereka khalifah fil ard, di muka bumi. Konsep khalifah ataupun khilafat yang diusung oleh
Jemaah Islam Ahmadiyah adalah konsep khilafah spiritual. Jadi khilafah Ahmadiyah tidak terikat dengan masalah-masalah politik dan juga tidak terikat dengan teritorial ataupun dibatasi oleh sesuatu wilayah ataupun dalam arti kekuasaan suatu wilayah. Dimanapun Islam Ahmadiyah hadir dengan konsep khilafat yang diusungnya, yaitu khilafat spiritual atau khilafah yang bergerak di dalam urusan rohani, maka disitulah Ahmadiyah diterima terutama di negara-negara Eropa, karena khilafah ini adalah khilafah yang senantiasa taat dan patuh kepada pemimpin di suatu negara. Jadi khilafah Ahmadiyah tidaklah membahayakan terhadap pemerintahan suatu negara di mana khilafah Ahmadiyah itu sendiri berada. Arti khilafah sendiri adalah penerus atau orang yang tinggal di belakang. Ini harus dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahwa selaku orang tua tentunya kita harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada generasi kita. Kalau tidak, maka generasi kita akan jauh daripada jemaat ini sendiri. Karena contoh yang paling baik adalah ketika kita menyuruh kepada anak-anak kita untuk sholat ataupun melakukan pengorbanan, maka kita sendiri harus bisa menjadi teladan bagi mereka. Insya Allah kalau kita sebagai orang tua menjadi teladan bagi mereka, generasi-generasi kita, generasi-generasi jemaat yang akan datang atau generasi-generasi penerus jemaat akan bisa mengikuti langkah-langkah kita. Dan di masa pandemi saat ini pun ya, khilafah yang mengusung spiritual, yaitu meneguhkan kemanusiaan dan juga perdamaian ya, di dalam khilafah Ahmadiyah tercermin semua itu. Karena yang pertama adalah syarat yang harus dipenuhi adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini spiritnya adalah spirit rohani. Yang kedua, wa'amilus sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Ini adalah spiritnya kemanusiaan. Kemudian di akhir ayat dikatakan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, yaitu bahwa khilafah ini ya, datang, dia tidak membuat sesuatu kekacauan ataupun kerusakan, tetapi akan menggantikan suatu ketakutan atau rasa takut dengan rasa aman. Nah, ini adalah khilafat spiritual. Jadi selama ini ya, bagaimana kita mengetahui kiprah khilafah Ahmadiyah ya, terutama dalam bidang kemanusiaan ya, dan juga bidang perdamaian ya, yang dilakukan oleh khilafah Islam Ahmadiyah sungguh luar biasa ya. Di Eropa ya, kemudian di negara-negara lain dan juga termasuk di Indonesia ya, dalam bidang kemanusiaan kita bergerak lebih maju, lebih cepat ya, terutama di masa pandemi ini ya. Dan oleh karena itu kepada generasi-generasi jemaat camkan ini ya, bahwa
ajaran hakiki daripada Islam adalah ajaran kasih sayang. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau diingatkan oleh Allah Taala, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau melainkan semata-mata harus bisa menjadi rahmat bagi umat manusia. Ini ya, ajaran dasar daripada Islam itu sendiri, yaitu ajaran kasih sayang. Dan ini sedang dan terus ya, digencarkan ataupun digaungkan oleh Islam Ahmadiyah di bawah naungan khilafat. Ya. Jadi dalam masa pandemi ini, ya, kita tidak tidak lengah, ya, kita senantiasa waspada dan senantiasa juga peduli terhadap kemanusiaan. Ya. Di Parakan Salak juga kita melihat ya, bagaimana aksi kemanusiaan dilakukan, seperti pembagian masker, pembagian sembako, ya. Dan di akhir saya melihat gelombang terakhir saya melihat banyak generasi muda yang ikut terlibat di dalam aksi kemanusiaan itu sendiri. Nah, ini harus dipertahankan, kalau bisa terus ditingkatkan, ya. Karena inilah generasi jemaat ya, yang akan meneruskan ya, perjuangan daripada leluhurnya, yaitu daripada orang tuanya yang memang aktif di dalam kegiatan jemaat dan juga kegiatan kemanusiaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita semua. Jadi generasi jemaat ini sebagai generasi penerus ya, harus ikut terlibat, harus dilibatkan ya, di dalam kegiatan jemaat dan juga di dalam kegiatan aksi kemanusiaan seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan faedah, terutama bagi saya pribadi dan bagi hadirin wal hadirat sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanul jaza kepada Bapak Mubalik yang telah menyampaikan ceramah secara singkat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi anggota yang terus ingin berkorban dan meningkatkan pengorbanan kita, dan kita selalu membantu sesama kita, baik itu di dekat kita ataupun di lingkungan kita ataupun pengorbanan secara luas. Berikutnya kita akan menyimak pemberian penghargaan bagi yang khatam Al-Quran pada bulan puasa atau bulan Ramadan 1441 Hijriah. Banyak dari setiap badan yang khatam Al-Quran, alhamdulillah. Tapi pada saat ini kita akan melihat simbolik dari beberapa anggota yang mewakili dan diberikan penghargaan berupa sertifikat dan sedikit hadiah bagi yang khatam Al-Quran. Baik, dimulai dari pemberian penghargaan bagi atfal yang telah khatam Al-Quran, yang akan diberikan oleh Sekretaris Tarbiyat dari Jemaat Parakan Salak. Kepada beliau kami persilakan. Baik, jazakumullah kepada Bapak Sekretaris Tarbiyat yang telah memberikan penghargaan. Untuk selanjutnya kita akan memberikan penghargaan kepada Lajnah yang khatam Al-Quran. Ini akan diwakili oleh Ibu Atin, dan yang akan memberikan penghargaan adalah pengurus daerah, yaitu Ibu Eis Sukaisi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, setelah
kita menyimak pemberian penghargaan bagi yang khatam Al-Quran, tibalah kita akan mengumumkan juara pada lomba dalam peringatan Hari Khilafat Day atau Hari Khilafat yang khususnya diadakan oleh Lajnah dan Nasirat. Untuk itu kami serahkan kepada Sekretaris Nasirat, yaitu Ibu Erna, untuk mengumumkan juara-juara pada lomba peringatan Hari Khilafat ke-112. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Lajnah Imailah dan Nasirat Parakan Salak telah mengadakan berbagai lomba kerohanian dalam rangka memperingati Hari Khilafat. Di antaranya yaitu MTQ, syair, dan pidato. Dan pada hari ini kita akan mengadakan pengumuman juara dan pembagian hadiah bagi juara. Yang pertama yaitu untuk lomba Nasirat. Didahului oleh lomba syair Nasirat. Sebagai pemberi hadiah kami persilahkan kepada Ibu Ketua LI. Juara pertama lomba syair Nasirat diraih oleh Sakila Ramadhani. Juara kedua diraih oleh Syifa Haula Majid Basir. Juara yang ketiga diraih oleh Nazwa Sakinah Harun. Jazakumullah kepada Ibu Ketua LI. Untuk selanjutnya yaitu lomba MTQ Nasirat. Yang akan memberikan hadiah kami persilahkan kepada Ibu Sekretaris Tarbiyat LI, Ibu Saidah Ahmad. Juara pertama MTQ Nasirat diraih oleh Nazwa Sakinah Harun. Juara kedua Aura Febi Adila adalah mubain baru dari cabang Parakan Salak. Dan juara yang ketiga diraih oleh Sakila Ramadhani. Jazakumullah kepada Ibu Saidah Ahmad yang telah membagikan hadiah. Selanjutnya, lomba kerohanian tingkat LI. Yang pertama, lomba syair. Hadiah akan diberikan oleh Ibu Sekretaris Taklim LI kepada Ibu Siti Masito. Kami persilahkan.
Juara pertama, Syair LI diraih oleh Rika Surtika. Juara kedua, Tiara Nurul Ma'ala. Juara yang ketiga diraih oleh Yasara Arsyiha. Jazakumullah kepada Ibu Sekretaris Talim yang telah memberikan hadiahnya. Selanjutnya, lomba MTQ. Untuk pemberian hadiah, kami persilahkan kepada Ibu Pengurus Daerah Jabar 3, Ibu Isu Kaisi. Juara pertama diraih oleh Ibu Ipa Saripatunisa. Juara kedua, Erna Indriana. Selanjutnya, juara yang ketiga diraih oleh Ibu Cucu Mansuroh. Jazakumullah kepada Ibu Pengda yang telah memberikan hadiah. Selanjutnya, lomba pidato LI kepada Ibu Sekretaris Isyaat LI, Ibu Ipa Saripatunisa, dipersilakan untuk memberikan hadiah. Juara pertama diraih oleh Ibu Heni Herlina. Juara kedua, Ibu Mia Nurmiati. Dan juara yang ketiga, Ibu Siti Masito. Jazakumullah kepada Ibu Sekretaris Isyaat yang telah memberikan hadiah. Demikianlah pengumuman juara lomba dan pembagian hadiah LI dan Nasirat Parakan Salak dalam rangka memperingati Hari Khilafat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ibu Erna yang telah mengumumkan juara-juara lomba pada peringatan
Hari Khilafat ke-112, dan kami ucapkan mubarak kepada seluruh juara-juara. Mudah-mudahan seluruh anggota Jemaat Parakan Salak bisa termotivasi. Setelah kita melihat ceramah, kemudian pengumuman juara, kita akan mendengarkan cerita-cerita dalam memaknai khilafat ini. Seperti yang tadi saya katakan di awal, akan ada ilmu atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada tasyakur kali ini. Dan mari kita dengarkan cerita singkat mengenai makna khilafat yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Jemaat, yaitu Bapak Asep Saifuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan peringatan Khilafat Islam Ahmadiyah ke-112 di Jemaat Lokal Parakan Salak ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang makna khilafat. Tapi sebelum sampai kepada makna khilafat yang saya ingin sampaikan, saya ingin sampaikan juga tentang satu contoh dari mubayin baru yang bergabung kepada Khilafat Jemaat Ahmadiyah, yaitu Bapak Ahmad Adi. Beliau masuk terhadap Jemaat Ahmadiyah ini pertama karena beliau mendapat isu-isu yang tidak benar dari kalangan masyarakat, juga kalangan ustadz-ustadz yang pernah mendatangi beliau. Karena awalnya beliau adalah tinggal di daerah Lebak Sari Celutu. Kemudian di satu saat dia mendapat satu tekanan demi tekanan bahwa Ahmadiyah diisukan dengan isu yang tidak benar. Akhirnya dia, karena tekanan-tekanan itu semakin hari semakin meningkat, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Parakan Salak. Saat itu saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan akan pindah, dan saya sarankan atas nama pengurus untuk segera pindah ke Parakan Salak. Dan alhamdulillah setelahnya dia ada di Parakan Salak, dia senantiasa ikut di dalam kegiatan-kegiatan jemaat dan ingin juga membuktikan tentang apa yang pernah didengar isu dari kalangan-kalangan masyarakat saat itu. Ternyata setelahnya dia ikut beberapa hari mengikuti kegiatan, baik itu sholat berjamaah atau mengikuti tarbiyat dan mengikuti pengajian, dia ternyata mendapatkan satu penjelasan bahwa Ahmadiyah itu tidak sesuai dengan apa yang pernah didapat dari Ustadz. Dan dia punya kesimpulan bahwa Ahmadiyah itu adalah Islam. Sehingga syahadat yang pernah diisukan oleh orang yang tidak senang terhadap jemaat bahwa Ahmadiyah syahadatnya beda, itu ternyata tidak seperti itu. Ternyata Ahmadiyah syahadatnya sama. Kitab sucinya juga Al-Quran. Sholatnya juga 5 waktu dan menghadap ke kiblat. Nah, itu akhirnya Pak Adi mengambil satu kesimpulan dengan melihat beberapa pengamalan dan pelaksanaan tentang kegiatan-kegiatan di dalam jemaat, terutama ketika Pak Adi mengikuti, termasuk Pak Adi sebagai saat itu karyawan lah, buruh ketika membuat jembatan ke tempat pekuburan jemaat. Sehingga oleh Pak Adi kelihatan kesatuan, kekompakan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang memang itu harus dikerjakan secara gotong royong. Sehingga menilai Pak Adi kegotong royongan di jemaat ini sangat solid, baik dari kalangan pengurus maupun dari kalangan anggota, sehingga yang beri kesan malahan kaum ibu pun di dalamnya ikut serta untuk menyukseskan pembuatan dan pembangunan jalan ke pekuburan. Yang pada akhirnya Pak Adi menyimpulkan bahwa di dalam benaknya ada satu niat untuk bergabung dan berbeat. Dan pada saat itu pula, saat diadakan kegiatan pembuatan jembatan, Pak Adi saya bawa ngobrol di rumah misi, dan dia menyatakan ingin beat saat itu. Tapi saat itu saya tidak merespon dengan niatnya, dan saya sarankan
beat Pak Adi nanti aja di malam tarbiyat, supaya dari kalangan pengurus, pemubalik, termasuk anggota juga mendengar dan menyaksikan pernyataan beat Pak Adi. Dan yang tidak kalah pentingnya, Pak Adi akan mendapatkan bantuan atau dorongan doa dari semua anggota yang hadir pada saat itu, supaya keberkatan Pak Adi berbeat ini terhadap jemaat membawa manfaat baik secara lahir maupun batin, jasmani dan rohani. Baik, Bapak dan hadirin yang saya hormati, saya ingin berbincang dengan Pak Adi sebagai mubayin baru. Setelahnya beliau menyatakan beat terhadap jemaat. Jadi bagaimana Pak Adi, apa yang dirasakan, baik keberkatan atau nikmat ya, yang Pak Adi rasakan setelahnya masuk di dalam silsilah atau beat terhadap Hazrat Masih Maud melalui jemaat ini? Tolong oleh Pak Adi dijelaskan secara singkat. Kalau berkat ya Pak ya, berkatnya ya alhamdulillah dalam segi saya, dulunya saya jarang ke masjid, ibadah ke bolong-bolong gitu Pak kan, sebelum saya masuk jemaat. Ya mengaji juga jarang, ya paling dunia lah, terus duniawi ini kan kayaknya, kerja terus kerja, jarang ya ibadah gini, paling sepentong-mentongnya gitu Pak ya. Tapi semenjak saya menjadi Ahmadiyah ini, syukur alhamdulillah gitu Pak ya, berkah dari Allah, mungkin dari diri saya, ibadah saya yang dulunya bentang-bentong alhamdulillah perlahan-lahan gitu Pak ya. Saya tidak meninggalkan alhamdulillah. Dalam ibadah mengaji alhamdulillah juga, mungkin ini keberkahan yang mulia dari Allah untuk saya gitu Pak kan. Yang benar-benar agama ini gitu, yang benar ya jalani gitu Pak. Berikutnya Pak Adi, saya ingin juga menanyakan, setelahnya Pak Adi ada di lingkungan dan masuk jemaat ini, apakah ada ujian, tantangan gitu, dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, juga teman-teman terdekat gitu? Karena Pak Adi sudah diketahui bahwa Pak Adi sudah masuk jemaat. Tolong juga ini oleh Pak Adi terangkanlah ujian apa gitu ya, yang pernah oleh Pak Adi rasakan setelahnya ada di lingkungan jemaat. Kalau dari orang tua sih belum kapan, saya belum mengucapkan gitu kan kalau saya jemaat. Tapi kalau dalam lingkungan masyarakat, terutama kampung saya dulu Cilutung, sangat jauh berbeda gitu Pak. Orang yang biasa teman akrab juga, udah tahu saya jemaat kan, berbeda banget gitu. Memusuhi Pak gitu ya? Dari sebut musuhi, ya mungkin gitu Pak ya, saya alam gitu kan. Jadi tapi tidak akrab, tidak akrab, biasanya menyapa gitu kan, sudah jauh. Yang biasanya ada pekerjaan, dianya suka ada pekerjaan, sekarang tidak diajak ya. Ya banyak sekali. Pak Adi, selanjutnya setelahnya Pak Adi menghadapi ujian dan cobaan, dihadapi dengan penuh kesabaran, kerja keras dan berdoa. Tentunya Pak Adi pun semalam menyaksikan tentang peringatan Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112. Dari hasil Pak Adi dengar, menyimak, memperhatikan peringatan tersebut, gitu, apa yang mungkin Pak Adi bisa menyampaikan keberkatan-keberkatannya, terutama sebelumnya lah ketika Pak Adi sudah beat, terutama yang sehubungan dengan masalah keberkatan khilafat ini. Coba jelaskan oleh Pak Adi beberapa hal yang sehubungan dengan masalah pengamalan, kemudian juga dalam segi pengorbanan dan lain sebagainya menurut pengalaman yang Pak Adi pernah rasakan. Tolong jelaskan hal ini dengan jelas dan terang, khususnya bagi warga jemaat Parakan Salak untuk diketahui. Dipersilakan Pak Adi. Soal kita berkorban candah gitu Pak ya, yang biasanya saya nggak tahu gitu kan ya, mau buat apa harta ini kan, tapi alhamdulillah di jemaat ini ada sebuah candah gitu kan Pak, pengorbanan ya, pengorbanan kita gitu kan. Jadi
suatu kenikmatan juga bagi kita kan. Terus dalam segi kemanusiaannya gitu kan, ada tolong menolongnya, gotong royongnya, ya semuanya lah yang belum saya dapatin gitu sebelum saya menjadi Ahmadiyah ini. Rohani ya alhamdulillah gitu Pak. Yang biasanya nggak rajin menjadi rajin gitu kan. Dan ya mungkin Pak Adi, berikutnya saya juga ingin tahu persis ya. Setelahnya Pak Adi menyaksikan di YouTube ya, dengan keluarga dari peringatan Khilafat Islam Ahmadiyah yang ke-112 itu. Mungkin bagi Pak Adi yang baru pertama mengikuti acara peringatan ini, adalah mungkin kesan satu atau dua dari beberapa narasumber, juga dari Pak Amir Nasional, sambutan Pak Amir Nasional, termasuk dari tanggapan-tanggapan dari luar Ahmadiyah. Ya. Ada nggak menurut Pak Adi kesan yang mungkin bagi Pak Adi merasa barulah terdengar ada acara-acara seperti ini? Cobalah Pak Adi sampaikan. kesannya ya apa ya? Mungkin dalam segi dalam diri saya sendiri gitu Pak ya, terkagum gitu Pak, terkagum atas apa ya, atas solidnya gitu Pak, solidnya Jamaat Ahmadiyah ini gitu kan, mengadakan khilafah ini, mengadakan semuanya pokoknya dalam segi ininya, kekompakannya gitu Pak. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Adi yang sehubungan dengan pengalaman Pak Adi yang mungkin barulah bagi Pak Adi, yaitu dengan masalah donor darah. Nah, bagaimana menurut Pak Adi ya, ketika Pak Adi diambil darahnya oleh Dinas Transfusi Darah PMI Kabupaten Sukabumi, ada nggak kesan secara khusus bagi Pak Adi pada khususnya dengan keluarga dan istri yang ikut juga donor darah? Apa yang dirasakan di dalam benak Pak Adi tentang donor darah ini? Cobalah oleh Pak Adi itu disampaikan dengan penuh hati yang tulus, ya, karena itu adalah merupakan satu kemanusiaan juga. Dipersilakan Pak Adi untuk disampaikan. Sangat sangat bangga gitu dari saya sendiri gitu Pak. Bangganya kita bisa berkorban gitu untuk orang lain gitu. Alhamdulillahnya gitu. Itulah Bapak dan Ibu hadirin para pengurus dan anggota Jemaat Para Ansar. Berkat-berkat yang pernah diraih ya, dan pernah dirasakan oleh Pak Adi sebagai satu kenikmatan yang mungkin kenikmatan ini belum pernah beliau beserta keluarganya dapatkan. Nah, sehingga bagi Pak Adi adalah merupakan salah satu hal yang sangat baru, kenikmatan, keberkatan yang diraih oleh beliau dengan istri dan keluarganya. Nah, tentunya hal ini harus menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh warga jemaat untuk senantiasa terus melanjutkan pengkhidmatan yang seolah-olah tidak memihak siapa itu yang harus dihormati secara kemanusiaan. Tentunya kita semua adalah salah seorang yang tentunya menjadi suri teladan bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini pada khususnya, ya. Dan juga kita sebagai umat Islam, itulah sebenarnya yang dikatakan Islam sejati yang senantiasa membantu dan menolong sesamanya. Baik ya, demikianlah keberkatan setelah kesimpulan. Dan bagi Pak Adi, kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Semoga kita doakan Pak Adi ini sebagai muwahhid baru diberikan kekuatan keimanan dan diberikan kesabaran ketika menghadapi ujian dan tantangan. Dari pengalaman yang sudah Pak Adi rasakan, disitulah terkandung makna daripada khilafat.
sebenarnya bagi kita sebagai seorang Ahmadi yang sudah lama, ya, makna daripada khilafah itu adalah keitaatan. Ya. Selain daripada itu juga makna daripada khilafah itu pengamalan. Ya. Dari segi keitaatan kita yakin, dan saya yakin percaya kepada seluruh warga jemaat, ya, baik juga kepada Pak Adi, ya, yang baru beat atau sebagai mubayin baru. Ketaatan ini adalah merupakan salah satu hal yang memang harus melekat pada diri seorang Ahmadi. Karena tanpa keitaatan itu tidak mungkin terwujud pengamalan. Apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita, baik itu adalah Hazrat Khalifatul Masih Aidul Ta'ala bin Nasir Aziz, maupun pimpinan-pimpinan pusat jemaat dimanapun berada, termasuk di Indonesia, yaitu yang dikatakan Pak Amir Nasional, apa yang diserukan, apa yang dititahkan, apa yang harus dikerjakan, peraturan apa yang harus diikuti dan ditaati, maka semua anggota jemaat harus patuh dan tunduk terhadap peraturan itu. Selain daripada itu pula, setelahnya kita tahu kita harus taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan, tentunya harus diwujudkan dengan pengamalan dan pembuktian. Pengamalan ini tentunya banyak cara. Pertama mungkin dalam segi ubudiyah, ibadah. Maka hujur senantiasa menganjurkan kepada seluruh warga jemaat untuk senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu itu secara berjamaah. Saat ini di masa pandemi, kita dianjurkan dan diberikan petunjuk. Karena apa? Karena kita harus juga berusaha untuk memutuskan rantai virus corona itu. Dengan cara kita tidak banyak berkumpul, tidak banyak berbicara, dan ketika kita pun bertemu atau kemana-mana pun harus pakai masker. Ini adalah merupakan salah satu juga bentuk keitaatan sebenarnya. Di dalam segi beribadah harus mengikuti protokol tentang bagaimana supaya kita terhindar dari bahaya virus tersebut. Di lain pihak juga pengamalan itu selain daripada ibadah harus ada juga dibuktikan dengan pengamalan sebagaimana yang kita ragakan dan ucapkan di dalam sholat yang 5 waktu itu. Salah satu di antaranya kita harus disiplin. Sebagaimana di takbir yang dikatakan takbiratul ihram itu merupakan salah satu pertanda bahwa kita disiplin, harus disiplin. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita tinggalkan? Apa yang harus kita sebagai warga Ahmadi wajib melakukannya? Kita harus laksanakan dengan sebenar-benarnya. Salah satu di antaranya daripada pengamalan, bukti daripada ketaatan jemaat, nizam jemaat kepada seluruh warga jemaat yang mempunyai kemampuan dan penghasilan harus melaksanakan pengorbanan. Terutama dalam segi pengorbanan di sini, khusus bagi para mubayin baru, tidak serta-merta pengorbanan yang harus wajib dilakukan itu harus dilaksanakan. Tapi bagi para mubayin baru, bisa ditarik perjanjian, baik itu tarik jadid maupun fakih jadid. Adapun bagi warga jemaat yang sudah lama beat, ini harus menjadi syauri teladan kepada para mubayin baru. Di mana dalam segi pengorbanan, kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jemaat ini adalah merupakan jemaat ilahi, yang tentunya jemaat ilahi ini bukan hanya sebatas usaha manusia, tapi ada bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan keitaatan dan mengamalkan segala macam apa yang diperintahkan di dalam jemaat dan agama itu. Sehingga perlu juga diketahui, ketika jemaat ilahi ini terus berkembang, bukan berarti tidak akan ada tantangan. Bukan tidak berarti tidak akan ada perolokan. Tentu kita sebagai warga jemaat harus sudah siap. Ketika kebenaran itu terus melaju, terus berkembang, tentunya rintangan dan tantangan pun tidak akan ada ujungnya. Pasti ada, karena itu adalah merupakan salah satu cambuk bagi kita untuk senantiasa kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga ada satu hal yang perlu diketahui, Islam
mengajarkan kepada umatnya, ketika kita mendapat ejekan, hendaklah ejekan itu harus kita balas dengan doa. Kemudian ketika ada orang yang membenci dan memperolokkan, Islam mengajarkan, hendaklah oleh kita balas dengan kasih sayang. Itulah yang perlu oleh kita wujudkan. Saat-saat ini, Bapak dan Ibu hadirin warga jemaat, masa pandemi ini tentunya kita harus mampu peduli berbagi secara kemanusiaan. Kita telah berupaya dan berusaha membuktikan keitaatan itu dengan mengamalkan bagaimana kita peduli terhadap sesama tetangga kita yang membutuhkan di saat virus corona ini berkembang, sehingga banyak orang yang terdampak karena virus itu. Kita alhamdulillah dengan memperingati Hari Khilafat di Parakan Salak ini, seluruh anggota jemaat, baik dari kalangan pengurus, baik itu pengurus cabang maupun pengurus badan-badan dan seluruh anggota, semua menyambut petunjuk dan seruan itu, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan dan dianjurkan untuk peduli terhadap sesama manusia. Itu salah satu di antaranya makna daripada khilafat, pengamalan. Mudah-mudahan ini kita memperingati hari khilafat ini, tentunya kita harus semakin taat dan kita wujudkan dengan berbagai macam pengamalan dengan bukti amalan soleh dan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh luar biasa apa yang diceritakan oleh Bapak Adi. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan keitaatan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan serta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah juga kepada Bapak Ketua Jemaat yang telah menyampaikan makna khilafat dari cerita-cerita salah seorang mubayin baru. Setelah kita mendengarkan ceramah cerita, tibalah saatnya kita melihat tayangan-tayangan yang telah kita lakukan baik sebelum bulan puasa ataupun pada saat bulan puasa dan setelah bulan puasa. Kita melakukan kegiatan kemanusiaan untuk membantu di sekitar kita yang terdampak pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi video yang menggugah dan meningkatkan kita untuk terus berkorban dan saling membantu sesama manusia. Untuk itu kita saksikan video berikut ini. टल जाएगी तकदीर से आपाते करोना बदलेंगे दुआओं से ही हालात करोना रहमत से खुदावंद की मायूस न हो तुम से कहे डर आओ मुनाजात करो ना बीचन फिक्र दे परेशान हो गर तुम सजदों में बयां सारे
Hazedong me bayang sareye halat karuna. Itulah tayangan singkat mengenai perjalanan kita dalam membantu sesama, dalam meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, baik dari anggota ataupun dari Gair Ahmadi, bahwasannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pertama tadi kita harus itaat. Kemudian setelah itaat, kita harus berkorban dalam artian kita membantu sesama, peduli terhadap sesama. Itulah makna singkat dari video yang telah ditayangkan. Baik, setelah kita menginjak rangkaian kegiatan ini, tibalah saatnya kita pada penutupan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita dengarkan syair yang akan disampaikan oleh juara-juara lomba syair dari Badan Nasirat. Kepada adik-adik Nasirat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan syair yang berjudul Al-Qasidah fi Madhi Sohabah Ridwanullahi alaihim ajmain, karya Hazrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam. Inna sohabata kullahum kazukai qad nawwaru wajhal wara bidiyai taraku aqaribahum wa hubba iyalihim ja'u rasulallahi kal fuqara'i inna sohabata kullahum kazukai qad nawwaru wajhal wara bidiyai as-salihuna al-khashi'una li rabbihim al-baituna bi zikrihi wa bukai inna sahabata kullahum kazukai qad nawwaru wajhal wara bidiyai qaumun kiramul la nufarriqu bainahum kanu li khairi rusuli kal a'dai inna sahabata kullahum kazukai qad nawwaru wajhal wara bidiyai inni ara sahbar rasuli jami'ahum indal maliki bi'izzatil qasai inna sahabata kullahum kazukai qad nawwaru wajhal wara bidiyai tabi'ur rasula birahlihi wa sawai saru bisubuli habibihim ka'afai ya rabbi farhamna bisahbi nabiyina waghfir wa antallahu zu'alai ya rabbi farhamna bisahbi nabiyina
waghfir wa antallahu zu alai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikianlah pembacaan syair yang disampaikan oleh adik-adik Nasirat. Mudah-mudahan ini menjadi penggugah bagi adik-adik kita yang lain dari Atfal maupun dari Nasirat itu sendiri. Tibalah kita pada penghujung acara. Setelah kita melewati rangkaian-rangkaian acara, demi mengambil keberkahan pada kegiatan yang telah kita laksanakan, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua Jemaat. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, acara dari awal sampai akhir kita telah simak dan telah kita saksikan. Untuk itu mari kita berdoa sebagai doa penutupan. Doa dimulai. Allahumma ajid imamana biruhil qudus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Amin. Allahumma amin. Demikianlah kegiatan tasyakur Khilafat Islam Ahmadiyah ke-112 di Jemaat Parakan Salak ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkat-berkat dari Khilafat Islam Ahmadiyah ini. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan pertolongan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dan juga mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keitaatan kita, pengorbanan kita, baik itu berupa pengorbanan harta atau waktu, dan juga meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Jazakumullah ahsanul jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.